Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Keesokan harinya, Tita yang sudah terbangun dari tidurnya merasakan sesuatu yang tidak nyaman di sekitar punggungnya. Namun karena terburu-buru ingin buang air kecil, Tita segera berjalan menuju bathroom tanpa menghiraukan rasa tidak nyaman dan pegal di punggungnya. Setelah menuntaskan hajatnya dan berlanjut dengan membersihkan tubuhnya, Tita berjalan keluar dari bathroom dengan handuk yang melilit di tubuhnya. "Tit, apa yang kau lakukan?" Boy menatap tak percaya pada pemandangan yang dilihatnya saat ini. Ia melihat tubuh Tita yang hanya berbalut handuk sebatas dada dan paha. "Aku baru selesai mandi," jawab Tita dengan santai, tanpa melihat perubahan di raut wajah suaminya. "Bi, bisa bantu aku?" Tita berjalan mendekat ke arah pria itu, tanpa menyadari perbuatannya itu semakin membuat Boy salah tingkah, sampai harus menelan salivanya dengan susah payah. "Apa?" Boy memalingkan wajahnya ke arah lain, tidak berani menatap wanita yang pagi ini terlihat sangat seksi dan menggoda. "Aku merasa punggungku celekit-celekit dan rasanya tidak nyaman. Bisa kau lihat ada apa di punggungku?" pinta Tita yang saat ini sudah duduk di atas tempat tidur berhadapan dengan suaminya. "Aku tidak mau." Boy turun dari atas tempat tidur. Ia tidak ingin sampai lepas kontrol dan kembali meniduri istrinya. Kau itu jahat sekali. Aku kan hanya meminta tolong." Tita yang kesal berjalan menuju pintu kamarnya. "Kau mau apa?" Boy menghalangi langkah Tita saat melihat wanita itu hendak keluar dari dalam kamar. "Aku ingin meminta bantuan Kaif atau Ayah Unta untuk melihat ada apa di punggungku." "What? Kau gila ya?" Boy menarik tangan Tita dengan kasar. "Berani keluar kamar, aku akan menghukummu." "Kalau begitu, hukum saja aku," ucap Tita dengan senyum di bibirnya. "Hei, kenapa kau justru bahagia aku hukum? Seharusnya kau itu takut." Boy mengerutkan keningnya. "Untuk apa aku takut? Kalau hukuman yang kau berikan justru membuat aku..." Tita yang merasa malu tidak melanjutkan perkataannya. Kini pipinya terasa begitu panas saat mengingat hukuman dari Boy yang berakhir dengan sebuah ciuman. Bahkan sampai mereka bercinta hanya karena Tita melakukan kesalahan yang ia sendiri tidak tahu apa kesalahannya. "Kenapa kau diam?" Boy menautkan kedua alisnya. "Sudah tidak perlu dibahas lagi. Tita mau keluar kamar." Langkah kaki Tita terhenti saat Boy Arbeto kembali menghalangi jalannya. "Biar aku periksa punggungmu." Boy membalik tubuh Tita, menatap pundak yang tidak tertutup oleh handuk dengan jantung yang berdegup dengan kencang. Jantung itu semakin berdebar dengan keras dan nafasnya terasa tercekat saat melihat Tita mengendurkan handuknya, hingga terlihat jelas punggung putih milik Tita yang dipenuhi oleh kiss mark yang semalam ia buat. Boy tidak mengira perbuatannya tadi malam meninggalkan bekas merah yang sangat banyak hingga seluruh punggung Tita seperti sebuah lukisan dengan warna merah di seluruh permukaannya. "Bagaimana, Bi? Punggungku kenapa?" tanya Tita, karena Boy hanya diam saja setelah melihat punggungnya. "Sepertinya ada banyak sekali bekas gigitan nyamuk," jawab Boy asal lalu berjalan menuju bathroom. Sementara itu Tita yang masih berdiri di tempatnya menatap punggung Boy yang saat ini sudah menghilang di balik pintu. "Masa sih ada gigitan nyamuk? Punggung Tita kan tertutup pakaian." Tita yang bingung segera berjalan menuju cermin. Namun sayang sekali ia tidak bisa melihat punggungnya sendiri. Kenapa hari ini tidak ada bekas merah di leherku?" Tita mengerutkan keningnya, lalu bergidik ngeri saat teringat sesuatu. Berarti benar di apartemen Bi ada hantunya. Tita yang ketakutan segera memakai pakaiannya, lalu berjalan keluar dari kamar. Selain karena takut, Tita juga ingin segera bertemu dengan Kaif. Ia sudah tidak sabar untuk mendengar cerita kakaknya yang selama ini tinggal di Paris bersama Mom Daniela. "Ayah Unta, Kaif ada di mana?" Tita yang berjalan menuruni tangga, melihat ayahnya yang sedang berjalan menuju ruang makan. "Tadi Tita ke kamar Kaif, tapi kakak tidak ada." "Kakakmu sedang menyiapkan sarapan pagi untuk kita."
Bayu merangkul lalu mencium kening putrinya. "Kenapa kakak menyiapkan sarapan? Kan ada Bi." "Nah," tanya Tita. "Kak If adalah wanita yang rajin dan hobi memasak. Dia itu mahir di dalam segala hal dan tidak mau bergantung pada orang lain. Sifatnya itu berbanding terbalik dengan kau yang sangat malas dan tidak bisa apa-apa." Bayu mencubit hidung Tita dengan gemas. "Ayah unta sakit." Tita mengusap hidungnya dengan wajah yang kesal. Sementara Bayu justru tertawa saat melihat kekesalan di wajah putrinya. Mereka berdua pun berjalan menuju ruang makan dengan tangan Tita yang bergelayut manja pada ayahnya. "Pagi, Kak," sapa Tita saat melihat kakaknya tengah menaruh cangkir di atas meja makan. "Pagi." If tersenyum melihat adik dan ayahnya. "Ayah, ini tehnya." "Terima kasih sayang." Bayu mengangkat cangkir tersebut, lalu meminum air teh yang dibuat oleh If. "Oh ya Tita, suamimu apa masih tidur?" tanya If karena tidak melihat keberadaan adik iparnya. "Tidak, dia sedang mandi." Tita berjalan menuju kursi makan. "Oh," gumam If. Dan tak berselang lama, Boy yang sudah memakai pakaian kerjanya ikut bergabung di meja makan. Ia duduk di samping Tita dengan ekspresi wajah yang datar. Namun ekspresi itu berubah terkejut saat melihat If yang menyiapkan makanan di atas piringnya. Boy lalu menatap Tita yang duduk di sampingnya dengan kening yang berkerut, karena seharusnya wanita itulah yang menyiapkan makanan untuknya, bukan wanita lain. "Oh ya Bi, apa ada lowongan pekerjaan untuk If? Dia sedang mencari pekerjaan karena rencananya If akan menetap di Jakarta," tanya Bayu pada menantunya. "Ah, benarkah itu Kak?" pekik Tita dengan wajah yang bahagia. "Iya," If menganggukkan kepalanya. "Asik, akhirnya kita bisa tinggal di satu rumah yang sama dan tidur di kamar yang sama." Tita tertawa bahagia, namun tawa itu berubah menjadi ringisan kesakitan saat kepalanya dijitak oleh dua orang yang ada di sisi kanan dan kirinya. "Ayah, Bi, sakit tahu," gerutu Tita sambil mengusap kepalanya. "Hei, kenapa kau menjitak putriku?" geram Bayu tak terima. "Ayah mertua juga kenapa menjitak istriku?" Boy balik bertanya dengan nada yang ketus, membuat mereka saling menatap dengan tajam. "Bisa gawat jika Tita tidur di kamar yang sama dengan If, karena aku tidak bisa lagi menggerayangi tubuhnya," gumam Boy dalam hati. "Bisa hancur impian aku untuk mempunyai cucu sultan jika Tita tidur bersama If," Bayu bergumam dalam hati. "Ayah, Bi, kenapa jadi kalian yang marah? Seharusnya Tita yang marah." Tita menatap bergantian pada ayah dan suaminya. "Diam Tit," sentak Boy dan Bayu bersamaan, membuat Tita langsung terdiam. "Ayah jangan marah-marah seperti itu. Lebih baik kita lanjutkan sarapan paginya," pinta If mengusap tangan ayahnya dengan lembut, membuat Bayu menghela nafasnya, lalu menuruti perkataan If dengan meneruskan sarapan paginya. Sementara itu Tita yang melihat bagaimana kakaknya bisa menenangkan ayah unta hanya dengan mengusap tangannya, ingin mencoba melakukan hal yang sama pada Boy. "Jangan coba-coba," peringat Boy saat tahu apa yang ingin dilakukan oleh Tita. Kau ini menyebalkan sekali." Tita yang kesal memilih untuk melanjutkan sarapan paginya. "Jadi bagaimana Bi? Apa ada pekerjaan untuk If?" tanya Bayu kembali setelah mereka selesai sarapan. Boy menatap Tita lalu menatap If. "Kau bisa menjadi sekretarisku, kebetulan posisi itu sedang kosong." "Really?" tanya If dengan wajah tak percaya. "Ya, dan besok kau bisa mulai bekerja." Boy berdiri dari duduknya, hendak pergi dari ruangan tersebut. "Bi, terima kasih," ucap If dengan senyum di wajahnya. Boy hanya menjawab dengan anggukan kepala, lalu berjalan menuju pintu keluar. Sementara itu, Tita yang sejak tadi diam langsung berjalan menghampiri suaminya. "Bi, tunggu." Boy menghentikan langkahnya, lalu menatap pada Tita yang kini berdiri di hadapannya. "Kau menerima Kak If menjadi sekretarismu?" "Ya," jawab Boy dengan singkat. "Lalu aku bagaimana? Apa itu artinya aku dipecat?" tanya Tita.
Kalau aku bisa memecatmu, sudah lama aku lakukan. Boy kembali melangkahkan kakinya, membuat Tita terdiam dengan wajah yang bingung. Kenapa kau masih diam di situ? Cepat kita berangkat. Bi, apa itu artinya aku tidak dipecat? Tanya Tita tanpa memperdulikan ajakan suaminya. Membuat Boy menghela nafasnya dengan kasar. Aku tidak bisa memecatmu walaupun sangat ingin aku lakukan. Ah, sayang sekali, gumam Tita dengan raut wajah yang kecewa. Apa kau mengatakan sesuatu? Boy menatap tajam pada Tita. Tidak ada, aku tidak mengatakan apapun. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Boy hendak kembali berjalan. Tunggu, Bi, boleh tidak hari ini aku tidak masuk kerja? Pinta Tita dengan sorot mata yang memohon. Boy menatap wajah Tita dengan intens selama beberapa detik. Hanya hari ini, Boy lalu berjalan tanpa menengok ke belakang. Terima kasih, Bi, teriak Tita dengan wajah yang bahagia. Tita pun kembali berjalan menuju ruang makan, bergabung dengan Ayah Unta dan Kak If. Setelah mengantar Ayah Unta berangkat kerja, Tita dan If memilih untuk berbincang dari hati ke hati. Bagaimana kabar Mam? Tanya Tita yang saat ini sedang duduk bersama Kak If di ruang tengah. Keadaan Mam baik dan Mam menitip salam untukmu, jawab If. Benarkah? Tita sangat bahagia saat mendengar Mam Daniela menitipkan salam untuknya. Itu berarti Mam Daniela masih mengingat dirinya. If menganggukkan kepalanya. Kak, apa kau punya foto Mam? Tentu saja, apa kau ingin melihat Mam? Aku bisa menghubunginya? Tawar If. Tidak, aku hanya ingin melihat fotonya, sahut Tita. Ia masih belum siap berbicara dengan Mom Daniela, karena yang Tita inginkan mereka bertemu dan berbicara secara langsung. Sebentar, If mengambil ponselnya, lalu menunjukkan semua foto dirinya dan juga Mom Daniela. Mom masih sangat cantik, lirih Tita dengan rasa sesak di hatinya, melihat semua foto kebersamaan Kak If dan Mom Daniela tanpa ada dirinya. Kak, kenapa selama ini kalian tidak pernah datang ke Jakarta? Atau setidaknya menghubungi kami melalui ponsel? Apa kalian tidak pernah merindukan aku dan ayah? Tanya Tita dengan bibir yang bergetar, menahan tangis yang hampir keluar dari bibirnya. Tita, If yang tahu adiknya bersedih langsung memeluk dan mengusap punggung Tita. Percayalah, aku sangat ingin ke Jakarta, atau setidaknya berbicara denganmu lewat ponsel. Hanya saja, If terdiam. Hanya saja kenapa? If menggelengkan kepalanya lalu tersenyum tipis pada adiknya. Lebih baik kita membicarakan hal yang lain saja. If lalu bercerita masa kecilnya yang ia jalani selama tinggal di Paris. Sementara Tita mendengarkan cerita Kak If dengan hati yang bersedih sekaligus bahagia. Ia begitu iri dengan kakaknya yang bisa tinggal bersama dengan Mom Daniela. Namun ia juga tidak menyesal tinggal bersama Ayah Unta. Karena bagi Tita, ayahnya adalah sosok pria terbaik dan penuh kasih sayang serta tanggung jawab.